dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Percaya sama gue. Gue sama Kayla cuma teman baik. Nggak lebih kok. Kakak suka ya sama Fitri? Bagi saya, keberanian yang sesungguhnya itu gimana caranya orang itu bisa bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Bukan gimana caranya orang bisa ngelawan. Saya sih bisa aja, Pak, ngelawan ibu Bapak, tapi saya nggak mau. Karena saya menghormati Bapak. Oke, Fit. Fit, saya bisa lakukan apa untuk menebus kesalahan ibu saya, Fit? Nggak usah, Pak. Saya lebih suka menanggung semua ini sendiri. Sombong sekali ya kamu. Dan kalau kamu membatalkan rencana ini, kamu tidak hanya mengecewakan Mosa, kamu juga mengecewakan almarhum orang tuanya Mosa, kamu kecewakan Papi, juga Mami. Lo denger baik-baik ya. Lo jangan gangguin kakak gue lagi. Lo tahu kan akibatnya? Lo mau dilador sama nyokap gue lagi, hah? Makanya, jadi cewek tuh tahu diri. Mana mungkin lo sama Kak Farel? Lagian kan lo tahu, Kak Farel tuh udah mau nikah sama Kak Moza. Makanya lo jangan kecentilan. Ngaca dong lo. Dengar ya, jangan mentang-mentang kalian orang kaya jadi bisa seenak-enaknya sama saya. Saya tuh punya harga diri, Mbak. Dan ingat ya, di dunia ini ada yang lebih penting daripada uang. Dan satu hal lagi, jangan pernah ngeremehin saya kayak gini lagi. Kayla. Ada apa ini? Enggak, Kak. Lo pasti habis ngomelin dia ya? Lo apain dia, Ki? Apaan sih kok nuduh gitu? Kalau enggak, kenapa muka lo aneh kayak gitu? Dan kenapa dia lari? Halo, Restu. Kai, lagi ngapain? Nanti malam ada acara nggak? Aku mau ngajak kamu makan malam. Oh, boleh kok Restu dengan senang hati. Oke, jam berapa? Ya udah kamu jemput ke sini ya. Makasih ya, Kai. Mau ngedate sama Restu ya? Iya dong. Ini yang harus ditantanganin sama Kak Farel ya? Iya. Kai. Nah, kan pasti dia cemburu. Emangnya bener Farel ngebatalin pernikahannya sama Moza?
Iya, kayaknya sih gitu. Emangnya kenapa? Kok tiba-tiba dibatalinnya? Gara-gara Fitri. Apa hubungannya? Si Fitri itu kan suka kegenitan sama Kak Farel. Dia juga biang ributnya Kak Farel sama Kak Moza. Kai, hati-hati kalau ngomong. Kok jadi Fitri yang disalahin? Ya emang kenyataannya kayak gitu. Udahlah, aku pengen ke ruangannya Kak Farel. Moza. Fit, apa benar kemarin sore ibunya Farel sama Kayla ke kosan kamu? Maafin mereka ya, udah salah paham. Harusnya mereka nggak nuduh kamu yang enggak. Aku tahu dalam hal ini kamu nggak tahu apa-apa. Nggak seharusnya kamu dibawa-bawa dalam hubungan aku sama Farel. Maaf ya, Fit. Mbak Moza itu sebenarnya baik dan sabar. Rasanya cuma dia yang bisa berpikir dengan jernih. Kasihan Fitri. Kenapa jadi dia yang disalahin? Tapi bukan urusan gua. Fitri harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Gua kan boleh deket-deket sama Fitri lagi. Aduh, gimana ya? Sebentar lagi aku buka praktek sendiri loh. Semua izinnya udah beres. Tinggal nunggu launching. Kamu datang ya? Aldo diundang kan? Oke, kamu suka ya sama dia? Apa? Kenapa sih tiap kita lagi ngobrol berdua, kamu nggak pernah berhenti nyebut nama Aldo? Enggak, aku tuh sama dia temenan baik banget. Jadi, Kayla, kamu nggak usah bohong deh sama aku. Aku tahu kamu suka banget sama Aldo. Walaupun sekarang kamu di sini sama aku, tapi aku yakin pikiran kamu pasti terus ke Aldo, ya kan? ya ampun, susah banget ya gue ngelupain Aldo. Bahkan Restu pun bisa menangkap hal ini. Aduh, gue harus gimana dong? Kayla, kayaknya aku memang harus mundur deh. Aku nggak bisa maksain kamu untuk mencintai aku. Sementara aku tahu kamu sangat mencintai Aldo. Maafin aku ya Restu. Nggak ada yang harus dimaafkan kok, Kay. Itu semua hak kamu. Cinta memang nggak bisa dipaksakan. Walaupun aku sangat mencintai kamu, tapi ya inilah kenyataan. Aku harus menerimanya. Farel, Moza, sebenarnya godaan menjelang pernikahan tuh emang selalu ada. Tapi kalau kalian bisa melaluinya, berarti kalian sudah teruji. Nah nantinya, kalau kalian berumah tangga, segala masalah rumah tangga itu bisa menjadi ringan. Gak usah sedih lagi ya, Mas. Maafin Farel atas kelakuannya yang sudah lewat. Kenapa bukan Farel sendiri sih yang minta maaf? Kenapa mereka nggak ngerti juga sih? Mereka pikir aku main-main apa? Waktu Bill nggak mau menikah dengan Moza. Iya, Al. Fitri, kamu baik-baik aja kan? Maksud kamu? Aku khawatir aja sama keadaan kamu. Emangnya kamu dengar apa tentang aku? Aku nggak dengar apa-apa. Kamu tahu kan tentang Pak Farel sama Mbak Moza yang gak jadi menikah? Iya, aku tahu. Tapi aku percaya, Fit. Kamu nggak ada hubungannya sama kejadian itu. Aku kenal kamu kok. Makasih ya, Al. Aku juga gak tahu kenapa aku selalu ditempatin di posisi yang salah. Dulu, aku selalu disalahkan sama mama kamu. Sekarang, sama ibunya Pak Farel. Udah dulu ya, Al.
seandainya aku ada di deket kamu, Fit. Aku pengen banget meluk kamu. Tapi sayangnya, itu juga nggak boleh aku lakuin. Atas nama cinta. Masuk, Bi. Non, ini dasternya siapa ya, Non? Bibi bingung. Soalnya udah lama sekali ketinggalan di keranjang setrikaan, Non. Punya Nyonya nggak mungkin. Punya Non apalagi. Mau Bibi buang, tapi takut ada yang nyariin, Non. Ya ampun. Ini kan punya nyokapnya Aldo. Siapa, Non? Ini punyanya mama teman saya, Bi. Makasih ya, Bi. Nanti biar saya kembaliin. Ya, Non. Aku jadi punya alasan deh buat ketemu sama Aldo. Cepat mendatar. Norman, kamu tuh kalau baca koran jangan isi TTS dong. Cari kayak lowongan kerja. Ngisi TTS juga kan buat ngasih pikiran, mah. Lagian juga ini duit kok, kerjaan. Kalau misal udah full terus dikirim ke kantornya, bisa dapat duit. Dasar, kamu aja malas orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu Kayla kan? Apa kabar? Baik kok. Ini Tante dasternya. Maaf ya kelamaan. Nggak apa-apa kok. Kok udah tuker-tukeran daster? Jadi waktu itu kan aku kesini. Terus pengen ke kebun deh. Akhirnya pinjam dasternya Tante. Kamu berani-beraninya ya kesini. Nanti ibu kamu marah-marah lagi. Seperti waktu di rumah sakit. Maaf ya Tante. Mungkin waktu itu Mami salah paham. Mami orangnya emang kayak gitu. Maafin Mami ya Tante. Kamu izin nggak kesini? Nanti kamu dimarah-marahin sama ibu kamu. Enggak kok. Aldonya ada? Aldo lagi pergi sama Yuga anak aku. Tapi sebentar lagi juga pulang kok. Tungguin aja ya. Tante mau masuk. Mau masak dulu. Masuk. Kamu belajarnya harus lebih rajin lagi, ya? Oke Om, makasih Om. Iya, yuk. Ini Aldo waktu kecil. Lucu banget ya ngegemesin. Dia memang kecilnya gendut. Tahu tuh gedenya bisa kurus kayak gitu. Nah, kalau yang ini waktu Aldo mau sunat, umurnya berapa ya? Mas, apa-apaan sih ngeliatin foto-foto aku? Sini. Kenapa sih lo? Daripada dia bengong nungguin lo pulang. Kamu mau ngapain kesini? Ih, kamu gitu banget sih sama tamu. Mau lihat mainan baru juga nggak? Ayo. Daripada di sini gangguin orang pacaran. Bener. Kenapa senyum-senyum? Puas ngeliatin foto kecil aku? Kamu kok gedenya galak gini sih? Padahal kecilnya culun banget. Udah deh, sekarang kamu maunya ngapain? Aku kan mau ngembaliin daster ibu kamu. Kamu inget kan? Yang waktu itu aku pinjam. Terus, kamu udah ketemu sama mama kan? Udah sih. Tapi masa kamu tega sih ngusir aku? Aku nggak boleh nih bertamu ke rumah kamu. Kai, bukannya aku jahat. Tapi kan sekarang kamu lagi deket sama Restu. Restu itu suka banget sama kamu. Tapi aku nggak suka Al sama dia. Aku udah coba buat suka sama dia tapi aku nggak bisa. Dan ternyata sekarang dia mundur. Maksud kamu? Dia tahu kalau aku suka sama kamu. Terus terang sampai sekarang aku belum bisa ngelupain kamu, Al. Tapi kan kamu tahu, Kai. Aku nggak bisa. Aku udah anggap kamu sebagai adik aku sendiri. Masa sih kamu nggak punya sedikit perasaan khusus ke aku?
tolong ngertiin aku, Kai. Aku nggak suka sama kamu. Seperti halnya kamu nggak suka sama Restu. Kamu nggak mau kan dipaksa? Pokoknya mulai sekarang kamu harus ngelupain aku. Karena perasaan aku nggak bakalan berubah, Kai. Oke. Aku ngerti. Mulai sekarang aku nggak akan ngejar-ngejar kamu lagi dan aku nggak akan ganggu kamu lagi, Aldo. Kamu catat ya. Ini terakhir kalinya aku nginjak rumah kamu. Ini kayak impian yang jadi nyata. Sejak kecil aku selalu bermimpi. Suatu hari, aku menikah dan hidup bahagia sama Farel. Mulai sekarang, Mama sama Papa gak usah khawatir. Karena mulai sekarang ada Farel yang ngejagain aku dan ngelindungin aku. Iya kan, Rel? Iya, Tante. Moza, Kayla ada di sana nggak? Nggak ada, Tante. Emang kenapa? Aduh, kemana ya Kayla? Soalnya Tante tuh telepon tapi nggak diangkat. Suara kamu kok beda? Kamu lagi nangis ya sayang? Enggak kok, nggak apa-apa. Sayang, calon pengantin itu nggak boleh banyak nangis. Nanti pas hari hanya cantiknya berkurang, ya? Iya, Tante. Atas nama cinta. Hah? Handphone siapa nih? Jangan-jangan handphone Mbak yang tadi temennya Om Aldo. Om Aldo, sini. Ada handphonenya temennya Om Aldo nih. Mana? Nih. Loh, kok bisa ketinggalan sih? Ini kan foto waktu... Emang itu pacarnya Om Aldo ya? Hus, anak kecil mau tahu aja. Udah, Al, pacarin aja. Lumayan lagi. Cakep, tajir. Kalau nggak mau, buat gue. Norman, Mama sih nggak suka. Masa anak perempuan hobinya mabok? Udah gitu, kayaknya orangnya nekat ya. Mama juga masih kesel sama ibunya. Mama dibilang mandor buruh. Ini apa-apaan sih? Kok jadi merembet kemana-mana? Kamu kenapa sayang? Kayla, kamu dari mana? Kok pulang-pulang kamu nangis sih? Tadi juga Mami telepon kamu tapi nggak diangkat. Aku lagi sebel, Mi. Aku lagi sebel. Sayang, kamu tuh sebel sama siapa? Sama Restu. Kamu habis pergi sama dia. Aku nggak bisa cerita sekarang, Mi. Pokoknya aku lagi sebel sama seseorang. Kayaknya
Dia serius suka sama gue. Kayla mana? Kayla nggak ngantor, Pi. Dia sakit, demam. Demam. Sepertinya sih dia stres, tapi mamitanya nggak ngaku. Anak itu childish sekali. Ngambek dikit kabur, stres dikit demam. Kapan dewasanya? Farel, nanti kamu nggak sibuk kan? Mami sama Papi mau ngajak makan siang. Kita berempat ya. Kamu, Moza, Papi, Mami, ya? Lihat nanti deh, Mi. Pasti bisa kok, Mi. Kerjaannya nggak banyak kok. Lo nyari siapa, Al? Nyari gue? Enggak. Kailanya belum datang ya, Rel? Kayla nggak datang, dia sakit. Sakit apa, Rel? Demam. Tumben lo nanyain dia, sampai panik gitu lagi. Enggak. Gue cuma kaget aja. Gue ke ruangan dulu ya, Rel? Jangan lupa ya, jam 11 meeting. Oke. Kenapa sih kalau dalam urusan cinta gue nggak pernah sukses? Mendingan gue curhat sama Diana deh. Daripada curhat sama nyokap pasti dibego-begoin. Udah tahu ada Restu yang ganteng dan tajir. Kenapa juga gue masih nyariin Aldo? Hah? Handphone gue kemana ya? Ya ampun. Tadi terakhir gue taruh mana ya? Masa hilang sih? Dia sakit karena gue. Aduh, gue jadi gak enak nih. Apa iya gara-gara sikap gue kemarin yang terang-terangan nolak dia, bikin dia jatuh sakit? Mau nengok rumahnya juga gak mungkin. Gak enak sama Farel. Gak enak juga sama Pak Utama. Tapi gimana caranya ya gue ngembalin HP ini? Kalau nitip ke Farel, ntar malah ditanya macam-macam. Kamu kenapa, Al? Enggak. Ditunggu di ruang meeting tuh. Yuk. Mami kok udah datang? Kan baru jam 11, Mi. Mami tahu kok. Nanti Mami tunggu kamu sampai makan siang ya. Tapi aku mau meeting, Mi. Mami tunggu bentar nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, tenang aja. Sorry, saya nggak telat. Oke, bisa kita mulai? Permisi, Bu. Mau ngapain kamu kesini? Saya mau ngambil sampah. Alah, nggak usah banyak alasan deh. Kamu ke ruangan ini kepergokan sama saya? Kamu pikir di ruangan ini ada Farel? Iya, dan kamu mau godain dia? Bu, saya nggak pernah punya pikiran kayak gitu. Saya ini emang cleaning service yang ditugasin di lantai ini tiap hari. Dia juga tiap hari saya ditugasin buat bersih-bersihin ruangannya Pak Farel. Udah. Kamu tuh jangan pernah bermimpi mendapatkan Farel. Dan kamu jangan godain anak saya lagi. Sana pergi kamu! Udah buruan, pergi sana! Ada apa, Pak? Bapak dengar kamu dapat tawaran kerja baru di tempat lain. Apa jadi kamu ambil, Fit? Enggak, Pak. Saya nggak jadi ngambil itu. Lebih baik saya terusin aja kerja di sini. Ini misalnya, Fit. Kalau kamu cari kerja di tempat lain, pasti kamu tidak keberatan, kan? Maksud Bapak?
dengan berat hati bahwa Bapak mengatakan mulai sekarang kamu sudah tidak bisa lagi kerja di tempat ini. Apa? Bapak pecat saya? Bukan saya, Fit. Tapi Bu Utama yang minta. Aduh, Farel lama banget sih meetingnya. Udah jam 12 lagi. Bu, apa sih maksud ibu memecat saya? Karena saya tidak suka kamu ada di kantor ini. Saya tidak rela kok kamu mendekatin anak saya. Saya tuh nggak pernah deketin Pak Farel, apalagi ngegodain dia. Jadi ibu nggak berhak mengeluarkan saya dari sini. Hei, siapa bilang saya tidak berhak memecat kamu? Kamu tahu nggak, perusahaan ini adalah perusahaan saya juga. Tapi saya tetap nggak mau keluar dari perusahaan ini, walaupun ibu yang berhak mengeluarkan saya dari sini. Apaan ini? Tahu nggak, Rel? Ini anak udah berani, tahu nggak sama Mami? Pak, saya tuh nggak mau disalah-salahkan terus. Saya nggak mau menanggung apa yang bukan kesalahan saya. Oh, jadi kamu mau tahu kesalahan kamu apa? Kamu sudah mengacaukan rencana pernikahan Farel dan Moza. Ngerti kamu? Ibu jangan nuduh saya sembarangan. Saya tuh nggak sejahat itu, Bu. Fitri! Tolong kamu keluar dulu, Fit. Mi, Mami ini ngomong apa sih, Mi? Kan aku udah bilang, dia itu bukan penyebabnya, Mi. Mami salah paham. Dia bukan seperti yang Mami kira. Mami tega ya. Kasian kan dia, Mi. Dia nggak tahu apa-apa, Mi. Farel, dengar Mami baik-baik ya. Kamu tuh jangan tertipu dengan keluguan dia. Aku nggak bisa menikahi Moza. Karena aku nggak mencintai dia. Kamu tahu nggak? Dia itu serigala. Tampilannya gadis desa. Pokoknya dia jangan bermimpi dia mau bersanding sama kamu. Maaf, Tante. Tante udah salah paham. Fitri nggak seperti apa yang Tante duga. Masalah saya sama Farel murni adalah masalah saya sama Farel. Nggak ada sangkut pautnya sama orang ketiga. Jadi Fitri nggak salah apa-apa, Tante. Udah, Tante jadi pusing deh. Tenang, Tante. Semuanya pasti diatasin secara baik-baik kok. Tante pulang aja deh. Rel. Fit, gimana Fit? Papa janji akan bantuin kamu cari kerjaan yang baru. Bapak tahu kok kalau kamu tuh kerjanya bagus. Maka dari itu orang seperti kamu tuh mudah dapat kerja. Hah? Atau kamu ambil aja tawaran kerja yang kemarin. Nggak perlu. Pak, lain kali jangan mau disuruh-suruh kayak gitu selain oleh saya. Karena saya yang paling berhak di sini. Dan kamu, Fit. Besok kamu boleh kerja lagi. Anggap aja nggak ada yang pecat kamu. Aldo, sini. Halo. Halo, Kayla. Kamu sakit apa? Enggak kok, cuma demam biasa. Handphone kamu ketinggalan di rumah aku. Sekarang aku udah bawa ke kantor. Aku mau titipin ke Farel, akunya nggak enak. Gimana ya, Kay? Kamu besok masuk kantor nggak? Ya, jangan besok deh, kelamaan.
Banyak nomor-nomor penting di situ. Kalau aku ambil sekarang aja gimana? Kita ketemuan di kafe biasa ya? Katanya kamu sakit. Enggak, sekarang udah sehat kok. Ya udah. Jadi kamu udah lurusin masalahnya. Berarti Fitri masih bisa kerja di sini dong. Kamu kok ngomongnya sinis gitu sih? Aku sih seneng-seneng aja punya karyawan sebaik Fitri. Maksud kamu apa, Mos? Makin lama kamu makin aneh, tau gak? Kamu kira kamu nggak aneh apa? Kamu tuh bukan Farel yang aku kenal. Bahkan kamu tega ngebentak ibu kamu sendiri cuman buat belain Fitri. Makasih ya, Al. Aku nggak nyangka. Ternyata foto aku banyak juga ya di handphone kamu. Kamu kan tahu aku ngefans sama kamu. Tapi saran aku, kamu hapus aja foto aku. Kenapa? Supaya kamu lebih mudah ngelupain aku. Enggak, Al. Aku nggak akan pernah ngelupain kamu. Dan aku nggak akan pernah ngapus foto-foto kamu dari handphone aku. Tapi itu konyol, Kai. Aku tahu kamu nggak suka sama aku. Tapi asal kamu tahu ya, di saat aku berusaha buat ngelupain kamu, aku malah jatuh sakit, Al. Ternyata nggak gampang buat ngelupain kamu. Aku pulang dulu ya, Al. Aku tahu perasaan kamu, Kai. Karena aku juga merasakan hal itu sama Fitri. Abis ini panggil Kayla, dia suruh makan. Dia mau makan obat tuh, Bi. Non Kailanya belum pulangnya. Loh, kemana, Bi? Dia kan lagi sakit. Kurang taunya. Kayaknya abis terima telepon, dia langsung pergi. Mendadak jadi segar buger loh, Nya. Aneh banget sih, Bi. Kemarin dia pulang, dia nangis-nangis. Sekarang sakit malah pergi. Kemana ya, Bi? Bapak kok nekat sih datang ke sini? Fit, saya minta maaf ya soal kejadian di kantor tadi. Maafin kelakuan ibu saya. Saya ini datang ke Jakarta untuk nyari uang. Bukan untuk merusak hubungan Bapak sama calon istri Bapak. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Kalau keluarga Bapak nganggap saya itu menggoda-godai Bapak, lalu mengharapkan cinta dari Bapak, itu salah, Pak. Karena bagi saya itu, cinta tuh nggak lebih penting dari sekarang beras. Gila ya kamu. Jangan samakan cinta dengan urusan perut, Fitri. Kenapa? Bapak kaget? Buat orang seperti saya yang tiap hari kerjanya kerja keras untuk sesuap nasi, itu emang pantas, Pak. Cinta itu urutan sekian. Dan bagi saya, cinta itu nggak begitu penting. Saya nggak punya waktu untuk ngurusin tentang cinta. Kamu makin lama makin aneh. Saya nggak ngerti jalan pikiran kamu. Terserah Bapak. Bapak mau pendapat apa tentang saya? Permisi. Fit! Fit! Saya belum selesai ngomong, Fit! Fitri! Fitri!
Kok kamu yang beresin ruangan saya, bukannya Fitri? Maaf Pak, Fitrinya sekarang ditugaskan di depan membereskan taman. Oh, Maaf ya Pak, kalau Bapak tidak berkenan saya ditugaskan di sini. nggak apa-apa, sama aja kok. Makasih Pak. Fit, nih sarapan. Emangnya itu apaan? Kodok. Ya makanan lah. Ngapain sih Bapak pakai repot-repot bikin saya sarapan? Kamu masih marah ya sama saya? Ya udah deh, saya buang aja ya. Iya, jangan. Yaudah, saya makan. Ini roti apa sih, Pak? Kok bentuknya aneh? Itu namanya croissant. Enak loh. Apalah itu namanya susah banget. Saya makan ya, Pak. Kamu makan nggak nawarin orang lain? Pak, mau nih. Kok bekas kamu sih? Oh iya, lupa lagi. Iya deh nih. Nggak usah deh. Ngeliat kamu aja saya udah kenyang. Fit, lupain soal tadi malam ya. Ini nggak bisa dibiarin. Gua harus nolong Fitri. Dia nggak boleh dijadiin kambing hitam. Rel, lu sibuk nggak? Gue pengen ngomong sama lu. Boleh. Soal apa? Sorry ya, gue bukan ikut campur. Tapi apa benar lu ngebatalin pernikahan lu sama Moza? Talal. Kalau lu nggak mau nikah sama Moza, lu bilang dong terus terang. Kenapa Fitri yang jadi kambing hitam? Maksud lu apa? Ya, gue kasihan aja sama Fitri. Dia nggak tahu apa-apa. Melihat kedekatan lu sama Fitri, orang bisa salah paham. Gue nggak rela kalau orang nuduh Fitri ngancurin hubungan lu sama Moza. Lo kira itu alasan gue nggak menikahi Moza? Lu masih sayang kan sama Miska mantan lu? Bukan karena itu, Al. Lalu? Gue nggak nikah sama Moza karena gue nggak cinta sama dia, Al. Dan gue tahu pernikahan tanpa cinta itu ada kesalahan besar. Alasan kedua, karena gue cinta sama Fitri, Al. Tolong Rel, gue emang bukan siapa-siapanya Fitri. Tapi gue sayang banget sama dia. Gue nggak mau kalau dia dijadiin kompensasi sama lo. Siapa yang menjadikan dia kompensasi? Gue nggak mau ya kalau lu sampai mempermainkan Fitri. Gue nggak ada niat sedikit pun untuk mempermainkan Fitri. Lo kira cuma lo yang bisa cinta dan tulus sayang sama dia? Gue juga bisa. Gue serius. Gue tulus mencintai dia. Jadi gue ingin melindungi dan membahagiakan dia. Gue nggak tahu apa ini namanya cinta sejati. Tapi asal lo tahu, gue nggak ada niat sedikit pun untuk mempermainkan Fitri, Al. Rel, tapi kan lu udah mau nikah sama Moza, lu jangan aneh-aneh, Rel. Cukup, Al. Lu sama aja ya kayak orang tua gue. Al, dengar ya. Ini bukan urusan lo. Dan gue nggak minta sedikit pun nasihat dari lo.
Aku mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa, El? Kamu udah tahu bahwa Farel suka sama kamu. Barusan Farel bikin pengakuan sama aku kalau dia menyukai kamu. Ngapain sih Aldo? Dia pasti ngomongin soal tadi deh. Sekarang aku pengen tahu perasaan kamu ke dia gimana. Apa kamu mencintai dia juga? Kamu suka sama dia? Iya. Iya, Pak. Saya segera ke sana ya. Iya. El, aku dipanggil Pak Warman ya ke ruangannya. Tadi Aldo ngomong sama kamu nggak? Enggak ngomong apa-apa. Nggak ngomongin soal saya? Maaf, Pak. Saya mau naruh tisu dulu ya. Atas nama cinta. Rel, kamu udah ngundang siapa aja? Soalnya aku udah mulai nyatetin nama-nama buat di undangan. Mos, kamu masih mau meneruskan rencana itu? Aku nggak mau ngulang kesalahan kayak dulu. Dulu kita pernah putus cuman gara-gara Miska. Tapi sekarang, aku nggak akan rela ngebiarin Fitri ngerebut tempat aku. Tapi masih seperti yang dulu, Mos. Aku nggak cinta sama kamu. Buat apa kamu nerusin semua ini? Aku tahu kamu sekarang lagi dimabuk cinta sama Fitri. Jadi sekarang kamu emosional. Kamu ngambil keputusan gegabah kayak gini, Rel. Tapi aku yakin perasaan kamu ke Fitri cuma sementara. Fit, Iya, Mbak. kamu tahu kan, hubungan aku sama Farel udah mulai meruncing dan nama kamu dibawa-bawa. Sekarang aku mau nanya sama kamu. Apa kamu suka sama Farel? Oke, aku nggak akan maksa kamu buat jawab itu. Tapi aku cuma pengen ngasih tahu sama kamu, Fit. Hubungan aku sama Farel tuh udah lama banget. Aku nggak tahu dia mencintai kamu atau enggak. Yang pasti dia perhatian banget sama kamu. Cuman mungkin gak sih hubungan aku sama Farel yang udah lama gini tergoda sama kamu dengan gampangnya kayak gitu?
Jadi kalau Farel bilang dia cinta sama kamu, mendingan kamu pikirin lagi, David. Bisa aja kan, dia cuman mainin kamu aja. Kamu ngerti kan maksud aku, Fit? Iya, Mbak. Aku ngerti. Kok dikasih kesempatan lagi sih? Harusnya langsung dipecat aja. Gak mungkin, Tante. Gak mungkin Farel ngelakuin itu. Tante kan tahu sendiri. Tante nggak ngerti sama Farel. Apa sih istimewanya gadis kampung itu? Kamu tertekan pikirkan pernikahan itu. Semalaman aku nggak bisa tidur mikirin hubungan aku sama Farel. Tenang aja, Mbak. Pak Farel pasti akan tetap menikahi Mbak Moza. Dan saya yakin Pak Farel nggak mungkin mengecewakan hatinya Mbak Moza. Kalian bener-bener pasangan yang serasi ya, Mus. Kamu cocok banget sama Farel, Mas. Kamu nggak usah ngibur aku kayak gitu deh, Al. Kamu tahu sendiri kan hubungan aku sama Farel kayak gimana. Hubungan aku sama Farel udah rentan.